Pernah kepikiran nggak, setiap negara itu kan butuh kompas moral ya, semacam penunjuk arah gitu. Nah, buat Indonesia, kompas itu ya Pancasila. Kutipan ini bilang, Pancasila itu bintang pemandu abadi. Keren ya? Jadi, ini bukan cuma sekumpulan aturan, tapi lebih dalam lagi. Ini tuh ibaratnya detak jantung bangsa kita. Tapi, coba bayangin deh, gimana jadinya kalau bintang pemandu yang harusnya terang benderang itu mulai meredup? Apalagi buat generasi baru yang nantinya bakal pegang estafet kepemimpinan. Nah, ini nih pertanyaan besar yang mau kita kupas tuntas sekarang. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, kita samain persepsi dulu ya. Biar kita semua paham akarnya, kita perlu ngerti dulu Pancasila itu sebetulnya apa sih? Dan saya jamin, ini bukan cuma soal 5 sila yang kita hafal di sekolah. Para pendiri bangsa kita itu visioner banget. Mereka menyebut Pancasila sebagai ideologi hidup. Artinya apa? Anggap aja Pancasila itu kayak sistem operasi di smartphone kita. Dia dirancang biar bisa terus diupdate, bisa beradaptasi sama tantangan zaman, jadi nggak bakal ketinggalan dan tetap relevan sebagai pemersatu bangsa. Nah, sistem operasi ini punya 5 pilar utama, yang kita semua pasti udah familiar banget. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kelima inilah yang jadi kerangka berpikir kita sebagai bangsa. Kedengarannya ideal banget kan? Tapi, disinilah kita mulai masuk ke inti masalahnya. Ada gap, ada jurang yang cukup lebar dan, jujur aja, berbahaya antara cita-cita luhur Pancasila dengan apa yang terjadi di lapangan sekarang. Kalau kita lihat di permukaan, wah kelihatannya baik-baik aja. Coba lihat angka ini. 82% masyarakat umum percaya Pancasila itu ideologi yang paling pas dan nggak perlu diubah. Angka yang gede banget kan? Bikin lega. Tapi, tunggu dulu. Nah, ini dia alarmnya. Coba kita fokus ke anak-anak muda, ke Gen Z. Lihat grafik ini. Batang pertama, yang percaya sama Pancasila itu cuma 43%. Udah turun jauh kan dari 82% tadi. Tapi yang lebih bikin kaget lagi, lihat batang kedua. Yang merasa mengamalkan nilai-nilai Pancasila cuma 23,1%. Turunnya drastis banget, dari percaya ke praktek anjlok lebih dari setengahnya. Ini bukan sekedar celah lagi, ini udah jadi jurang generasi yang dalam. Terus, siapa sih biang keroknya? Well, ada 3 musuh besar di era digital ini. Yang pertama, radikalisme digital yang sasarannya jelas banget, anak muda. Kedua, polarisasi politik yang bikin kita saling curiga. Dan yang ketiga, fenomena buzzer politik yang kerjaannya nyebarin hoax. 3 hal ini, kalau digabung, jadi racun yang luar biasa buat persatuan kita. Oke, sekarang kita akan bedah lebih dalam. Gimana sih 3 ancaman modern tadi benar-benar menggerogoti pilar-pilar Pancasila, satu persatu. Disinilah kita lihat gimana filosofi yang luhur itu dihadapkan pada kenyataan yang, ya, cukup keras. Kita mulai dari sila ketiga, Persatuan Indonesia. Ini kan ibaratnya lem perekat bangsa kita yang super beragam ini. Nah, lem perekat ini lagi diuji habis-habisan. Misinformasi di medsos itu kayak bensin yang disiram ke api perpecahan SARA. Hoaks soal separatisme juga gentayangan di dunia maya, langsung nyerang keutuhan negara. Belum lagi, residu atau sisa-sisa polarisasi pemilu kemarin yang masih kerasa banget sampai sekarang bikin masyarakat terbelah. Lanjut ke sila keempat, kerakyatan. Ini soal demokrasi khas Indonesia yang intinya adalah musyawarah untuk mufakat. Sayangnya, cita-cita demokrasi ini diserang dari 2 arah. Dari sisi modern, ada para buzzer yang dibayar untuk bikin gaduh, menyebar info sesat, dan ujung-ujungnya merusak diskusi publik yang sehat. Di sisi lain, ada masalah klasik yang nggak kelar-kelar, korupsi. Contohnya dana desa yang disalahgunakan. Ini kan jelas-jelas pengkhianatan terhadap prinsip pemerintahan oleh rakyat. Dan yang terakhir, tapi nggak kalah penting, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah janji bahwa di negeri ini nggak ada seorang pun yang boleh ditinggalkan. Janji keadilan ini juga diuji dengan tantangan-tantangan baru. Di satu sisi ada konflik agraria, misalnya soal perebutan sumber daya kayak nikel, yang bikin masyarakat lokal tergusur dari tanah leluhurnya. Di sisi lain ada masalah yang lebih modern, kesenjangan digital. Kalau akses pendidikan dan informasi nggak merata, yang kaya makin pinter, yang miskin makin ketinggalan. Ini kan bentuk ketidakadilan baru. Oke, setelah lihat semua masalah tadi, rasanya jelas banget ya, kita nggak bisa diam aja. Perlu ada tindakan. Tapi solusinya bukan ganti Pancasila, bukan sama sekali, tapi memperbaruinya. Makanya ada istilah yang penting banget nih, reaktualisasi. Anggap aja kita lagi mau meribut atau mengupdate sistem operasi negara kita.
Reaktualisasi itu apa sih? Gampangnya gini, ini adalah proses menerjemahkan ulang nilai-nilai luhur Pancasila ke dalam bahasa dan konteks kekinian. Biar apa? Biar nyambung, biar relevan sama tantangan zaman now, kayak globalisasi dan serbuan digital. Terus gimana caranya ngeributnya? Ada 4 strategi kunci. 1. Modernisasi pendidikan. Ajarin Pancasila pakai cara yang asik buat Gen Z. Pakai teknologi, bukan cuma suruh hafalan butir-butirnya. 2. Keteladanan pemimpin. Para pejabat publik harus jadi role model. Perilakunya harus Pancasilais. 3. Manfaatkan teknologi digital. Pakai platform yang sama yang dipakai buat nyebar hoaks, tapi untuk menyebar pesan kebaikan dan persatuan. 4. Dan ini krusial banget, pastikan setiap kebijakan publik, setiap undang-undang, itu nafasnya adalah Pancasila. Nah, kalau ribut ini berhasil, apa sih hasilnya? Apa yang bisa kita harapkan? Coba kita intip sedikit visi masa depan Indonesia kalau reaktualisasi ini berjalan mulus. Hasilnya? Wah, luar biasa. Kita bisa punya persatuan nasional yang makin kokoh, pemerintahan yang lebih bersih, transparan, dan akuntabel, pembangunan ekonomi yang lebih adil dan nggak cuma dinikmati segelintir orang. Dan yang keren, inovasi teknologi kita nggak cuma canggih, tapi juga punya panduan etika. Singkatnya, Indonesia bisa jadi negara yang disegani di panggung dunia karena kita punya integritas. Pada akhirnya, semua kembali ke sini. Ke pemahaman bahwa Pancasila itu bukan sekedar slogan atau pilihan ideologi. Ini adalah dasar negara. Ini adalah filosofi hidup bangsa. Ibaratnya, ini DNA-nya Indonesia. Fundamental banget perannya. Dan pembahasan kita kali ini meninggalkan satu pertanyaan besar, yang sebenarnya nggak cuma buat Indonesia aja. Di zaman yang serba berubah dan penuh guncangan ini, gimana caranya sebuah bangsa, bangsa manapun itu, bisa terus menjaga agar ide-ide dasar para pendirinya tetap hidup, tetap bernyawa, dan relevan bagi generasi-generasi baru yang datang silih berganti. Ini adalah pekerjaan rumah besar buat Indonesia, dan mungkin juga tantangan bagi kita semua di seluruh dunia.